Menapakkan kaki pertama kali di Sarmi, sebuah kabupaten kecil yang menyimpan keindahan alam dan ragam budaya di bagian utara Papua. Dengan garis pantai yang panjang, tak heran Sarmi dijuluki negeri seribu ombak. Sejatinya, Sarmi merupakan singkatan dari gabungan 5 suku besar yang tinggal di dalamnya. Ada Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Secara geografis, batas utara Sarmi berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Di sebelah timur, Sarmi bersebelahan dengan Kabupaten Jayapura. Di sisi selatan, Sarmi berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Pegunungan, dan pada sisi barat, Kabupaten Mamberau Moraya yang berbatasan dengan Sarmi. Untuk menuju ke Sarmi, saya perlu menempuh waktu kurang lebih 7 jam menggunakan jalur darat dari Sentani Jayapura untuk sampai ke pusat kota Sarmi. Ada alternatif lain melalui jalur udara dari Jayapura. Namun sayangnya, penerbangan ke Sarmi hanya sekali dalam seminggu di Bandar Udara Mararena. Akses jalur laut menggunakan kapal perintis juga ada, namun sayangnya hanya sekali dalam 5 hari. Dengan luas 18.000 km persegi, bukan hanya kaya akan keindahan alam dan adat istiadat Papua. Di Kabupaten Sarmi, travelers juga dapat menjumpai monumen bersejarah, yaitu Monumen Tugu Yamagata, yang merupakan peringatan bagi para tentara Jepang yang menjadi korban saat Perang Pasifik. Dari ketinggian bukit dekat kantor pemerintahan Kabupaten Sarmi, saya menatap potongan hamparan hutan alam Sarmi yang masih hijau dan luas. Dikelilingi hutan tropis dan garis pantai yang panjang, beberapa pulau wajib dikunjungi kalau travelers singgah ke Kabupaten Sarmi. Nah, travelers kalau berkunjung ke Sarmi rasanya nggak pas kalau nggak berkunjung ke salah satu pulau yang ada di Kabupaten Sarmi. Nah, saya mau mengunjungi Pulau Kosong yang ada di Kabupaten Sarmi. Pasti seru banget dong. Yuk, ikuti aku. Menempuh waktu kurang lebih 1 jam menggunakan perahu kecil, saya diantar ke Pulau Armo. Di sana, saya berkesempatan untuk melihat keindahan alam bahari di Pulau Armo. Saat saya hendak naik perahu, kebetulan saya melihat penyu liar yang sedang berada di pasir putih pantai Kampung Armo. Sudah tiba di pulau, rasanya tak puas kalau saya tak melihat terumbu karang yang ada di Laut Sarmi. Di sini, saya mencoba snorkeling pertama kalinya di Laut Pulau Armo. Setelah menempuh perjalanan 1 jam kurang lebih dari Sarmi ke Pulau Armo, kakak, kita sekarang mau nyoba untuk melihat langsung keindahan laut Pulau Armo. Benar ya kakak ya? Kekayaan alam bawah laut di Pulau Armo sangat menarik untuk dinikmati para travelers dengan snorkeling maupun diving. Bukan hanya terumbu karang, di sini travelers juga dapat menjumpai aneka biota laut. Di beberapa spot, bahkan para penyelam pun dapat melihat bangkai kapal karam yang diduga bekas peninggalan Perang Pasifik yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggiat wisata selam. Selesai snorkeling dan berganti baju, saya menuju pulau berikutnya yang akan saya singgahi. Inilah Pulau Wakde. Sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia, Pulau Wakde terletak di Samudra Pasifik dan menjadi batas wilayah utara Papua, juga memiliki potensi alam laut yang menjanjikan. Warga di sana juga sangat ramah sekali. Kalau di sana, tiap pengunjung yang baru datang akan disambut dengan ritual setempat dengan mengoleskan pasir pantai ke wajah sebagai wujud tanda diterimanya pendatang di pulau tersebut. Mata pencaharian utama warga kampung di Pulau Wakde ini adalah mencari ikan di laut. Kegiatan memancing menjadi pemandangan khas sehari-hari di sana. Kebetulan saat saya berada di sana, sedang ada perlombaan. Saya pun melihat para warga yang antusias mengikuti lomba mancing dengan alat tradisional yang sederhana. Tapi yang berkesan buat saya adalah saat saya diajak langsung memancing ikan oleh warga setempat. Menggunakan perahu sederhana, Papa Seth menunjukkan kepada saya seperti apa biasanya ia memancing. Saya menggunakan umpan udang untuk memancing ikan. Sehari-harinya, Papa Seth dan nelayan lain setempat pergi memancing pada malam hari hingga kembali di pagi harinya. Hanya dengan menggunakan alat pancing sederhana seperti nilon dan batang bambu, Papa Seth mampu membawa pulang jumlah ikan yang banyak.
Biasanya papaset bisa menangkap ikan kerapu, tenggiri, dan kakap merah. Kalau ke Papua, pasti identik dengan makanan tradisional. Sayang rasanya kalau saya lewatkan begitu saja tanpa mencicip makanan di sini. Tetap di Journey ya, travelers! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.